Imagine that you are at the helm of a huge ship, moving forward at high speed. How is it possible for a single person to change the course of something so massive? To change the ship's course, you move a steering wheel that operates a rudder, which then turns the ship. But the rudder itself can be enormous, perhaps even 10 stories tall on some ocean liners. So what moves the rudder? A tiny second rudder attached to the big rudder, called a trim tab. Through the marvels of engineering, when the trim tab swings to one side, it creates just enough vacuum that it pulls the big rudder around. The trim tab is tiny compared to the size and weight of the ship, yet it is the trim tab that determines the ship's course. Sebuah benda kecil ternyata bisa membawa perbelokan, bisa membawa perubahan yang besar. Jadi, kalian tahu, jangan meremehkan hal-hal kecil. Mungkin itu baling-baling, trim tab tadi ya, itu hal kecil. Perubahan kecil itu bisa membawa seluruh kapal untuk ikut berubah. Kalau kita mau mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita mau menggantinya dengan yang lebih baik. Lakukan hal kecil, lakukan hal yang sederhana, tapi terus dan terus. Miss Evi ada satu kalimat. Coba ya, dengerin sama-sama ya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin yang keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Coba perhatikan, betul nggak? Perhatikan siapa yang ke sekolah naik mobil. Ya, kalau naik mobil gitu ya, ingat ya ada mobil, terus kemudinya gimana? Papa atau mama atau supir yang nyetir gimana? Pegang ini ya, kemudinya ya, lebih kecil nggak? Kemudinya lebih kecil daripada mobilnya, betul? Betul ya? Nah, sama. Kapal juga gitu. Kemudinya itu lebih kecil daripada kapal yang besar. Tahukah kalian, hal yang kecil itu bisa membawa perubahan yang besar. Meskipun kecil, mengubah dunia. Nah, itu salah satu statement dari Revival Kids ya. Meskipun kecil, meskipun mungkin kalian masih kecil, tapi kalian bisa membawa perubahan untuk dunia. Berubah ke arah yang lebih baik dong ya. Ayo kita berubah menuju ke arah yang lebih baik ya. Satu lagi. Demikian juga lidah. Nah, mana lidahnya? Lidahnya ya, lidah ya. Lidah itu walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, betul nggak? Lidahnya kecil dibandingkan tubuh yang gede gitu ya. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Hati-hati dengan perkataan kita. Lidah kita ini bisa membuat suatu masalah kecil justru menjadi besar. Hati-hati, jangan meremehkan hal kecil. Anak-anakku, lidah kita yang kecil ini, kita kalau cerita ke orang tua, nggak usah ke orang tua, ke guru, ke teman, hati-hati. Miss Silvi beberapa kali menemui. Kalian lagi main nih, gitu ya. Miss Silvi beberapa kali menemui. Ada lagi main gitu, main biasa, kena bola biasa. Tapi habis gitu, ngomong ke gurunya, iya, itu dia. Atau mungkin, iya, dia sliding aku. Aduh. Nah, hati-hati. Bukan masalah, gini, kalau memang benar temennya itu menyakiti kalian, ya katakan, kamu sudah sakitin aku loh. Jangan melakukan lagi. Jangan diulang. Gitu ya. Nah, kalimatnya gimana? Kita harus hati-hati. Terus teman yang lain yang nggak lihat. Terus habis itu ceritanya dirubah lagi. Nah, tahun lalu, ini ada terjadi nih tahun lalu.
kejadian diulang oleh Miss Devi, sebuah ingatan berjalan begitu ya. Nah, yang lalu itu ada sekarang kelas 6 tabrakan dengan anak kelas sekarang kelas 4 kalau nggak salah. Nah, waktu tabrakan apa yang terjadi? Wah, tabrakan tuh tak gitu ya. Yang satu pusing di kepalanya, pusing. Yang satu berdarah, bibirnya berdarah gitu ya, berdarah. Akhirnya kita bawa ke puskesmas. Nah, diobatin di sana, udah selesai. Nah, tapi beredar sebuah kabar. Apa kabarnya? Kabarnya yang tabrakan harus operasi, harus masuk rumah sakit. Apalagi giginya tinggal 2. Aduh, anakku. Wah, ini jadi berita apa ini? Apa? Jadi hoax dong. Ya. Hati-hati. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita itu menceritakan sesuatu yang ternyata tidak seperti itu ya. Ya, hati-hati. Yuk jujur. Jujur aja. Jujur itu indah. Ya. Mari kita bawa kebiasaan yang baru, kebiasaan jujur. Jangan meremehkan hal kecil. Oke? Ingat kemarin Miss Evi bilang, kalau kita kesandung, itu bukan karena batu yang besar, tapi justru karena batu yang kecil, yang nggak kelihatan. Ya nggak? Jadi jangan meremehkan hal kecil. Mari kita belajar berubah dari hal-hal kecil. Kalau kita mau belajar berubah dari hal kecil, jangan bilang, cuma segini. Jangan gitu ya. Tapi hal-hal kecil bisa membawa perubahan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami datang bersama di hadapan-Mu. Ini kami. Tuhan, hari ini kami belajar. Lidah ini memang kecil, tapi lidah ini bisa berbahaya. Setiap perkataan kami, Tuhan, Engkau tahu. Engkau yang mencatatnya. Tuhan, tolong kami agar kami berbicara dengan benar, agar kami tidak memegahkan perkara-perkara yang justru membuat segala sesuatu menjadi rumit ataupun ruwet. Tapi Tuhan, tolong kami, biarkan lidah kami yang kecil ini bisa memegahkan dan memuliakan karya-karya-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau menciptakan kami sedemikian rupa, sedemikian indahnya. Mata kami, telinga kami, lidah kami. Biarlah semuanya itu memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar, kiranya Engkau yang menuntun. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami. Biarkan kami belajar, biarkan kami mendapati Engkau. Tuhan, tuntunlah kami. Engkau yang berkati pembelajaran hari ini, dan jadilah kehendak-Mu. Mari yang percaya katakan, amin. Oke, selamat belajar anak-anakku. Tuhan memberkati. God bless you.